Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Aditya Muhammad dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran untuk kelas 8 mengenai hidup lebih indah dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum memasuki materi pelajaran, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi pelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Kemudian 4.8 menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu mengetahui dalil nakli tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Kemudian yang kedua, siswa mampu gemar melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu melakukan amal soleh dengan mengharap ridho Allah. Kemudian yang keempat, siswa mampu selalu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, berikut ini materi-materi yang akan kita bahas mengenai hidup lebih indah dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Pertama, amal soleh. Kemudian ada pengertian amal soleh, macam-macam amal soleh, dan contoh perbuatan amal soleh. Kemudian yang kedua, husnuzon atau berbaik sangka. Kita akan bahas mengenai pengertiannya, macam-macam husnuzon, kemudian contoh perilaku husnuzon, dan hikmah husnuzon. Bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian amal soleh. Secara bahasa, amal soleh berasal dari bahasa Arab yaitu amal dan soleh. Amal yang berarti perbuatan atau tindakan, dan soleh berarti yang baik atau yang patut. Jadi amal soleh yaitu perbuatan baik atau setiap hal yang mengajak dan membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perbuatan lahir maupun batin, yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut bahwa Islam tidak memandang keturunan, pangkat, kedudukan yang tinggi, dan kekayaan yang banyak, dan semua itu tidak menjamin orang itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang akan mendapatkan keuntungan itu yaitu orang-orang yang berbuat amal soleh salah satunya, kemudian yang beriman dan juga saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Nah, itulah amal soleh yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian apa saja macam-macam amal soleh? Yang pertama, amal soleh terhadap diri sendiri, yaitu berbuat baik kepada dirinya sendiri, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Salah satunya kaitannya dengan nilai kebersihan lingkungan, kemudian kesehatan, baik kesehatan jiwa ataupun kesehatan jasmani, dan kemudian tempat tinggal. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap orang lain. Jadi perbuatan baik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain merupakan keharusan yang harus dilakukan dan sudah diajarkan dalam agama Islam. Dan dengan beramal soleh terhadap orang lain juga akan mendapatkan pahala terhadap pelaku orang yang berbuat amal soleh itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang termudah, yaitu dengan tersenyum atau raut wajah yang manis, kemudian saling tolong menolong, kemudian memberikan sedekah, membantu yang kekurangan harta, memberikan santunan kepada panti-panti asuhan dan anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, amal soleh antara dirinya dengan Allah. Bagaimana caranya beramal soleh dengan Allah? Yaitu dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu dengan beribadah sebanyak mungkin dengan melakukan sholat yang baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian menunaikan zakat, kemudian menunaikan puasa wajib dan sunnah, kemudian menunaikan ibadah haji jika mampu, dan
ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya, contoh perbuatan amal soleh. Yang pertama, contoh perbuatan amal soleh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama dengan sedekah, kemudian amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kemudian contoh perilaku amal soleh yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian selalu berusaha sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berteman dengan orang-orang baik, kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan terakhir membiasakan membaca Al-Quran dan sedekah lainnya. Nah, itulah contoh-contoh perbuatan amal soleh yang dapat kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan manfaat dari perbuatan kita di dunia dan juga mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat di akhirat nanti. Selanjutnya, pembahasan mengenai husnuzon atau berbaik sangka. Apa itu husnuzon atau berbaik sangka? Husnuzon secara bahasa artinya berbaik sangka, lawan kata dari suuzon yang berarti berburuk sangka. Jadi husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif, kemudian berpikir jernih dan bersih hatinya dari prasangka yang belum tentu benar. Dan apa saja macam-macam dari husnuzon itu? Yang pertama, husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, husnuzon terhadap manusia. Bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah? Salah satu sifat terpuji yang harus tertanam pada diri adalah sifat husnuzon kepada Allah. Sikap ini ditunjukkan dengan selalu berbaik sangka atas segala kehendak Allah terhadap hambanya. Karena banyak hal bisa terjadi pada kita, seperti musibah membuat kita secara tidak langsung menganggap Allah tidak adil. Padahal sebagai seorang mukmin, semestinya kita harus senantiasa menganggap apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah hal yang terbaik. Nah, maka dari itu kita harus selalu berbaik sangka terhadap takdir-takdir Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Perilaku husnuzon terhadap diri sendiri artinya adalah berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Dengan kata lain, senantiasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain. Orang yang memiliki sikap husnuzon terhadap diri sendiri akan senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk meraih kesuksesan dalam setiap langkahnya. Dan yang terakhir, husnuzon terhadap sesama manusia. Husnuzon terhadap sesama manusia artinya berprasangka baik terhadap sesama dan tidak meragukan kemampuan atau tidak bersikap a priori. Semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam pergaulan. Nah, kita harus bisa berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia. Jangan kita gampang berburuk sangka, si A ini begini, si B begini, padahal kita belum mengetahui kebenarannya, bagaimana sebetulnya si A itu, bagaimana sebetulnya si B itu. Maka dari itu kita harus senantiasa berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, atau pada sesama manusia. Selanjutnya, contoh perilaku husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah dengan sabar menghadapi cobaannya. Bagaimana caranya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan senantiasa taat kepada Allah, kemudian bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, kemudian bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan, kemudian yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Husnuzon kepada diri sendiri dengan cara bersikap gigih dan optimis. Dengan sikap gigih berarti sikap teguh pendirian, kemudian tabah dan ulet atau berkemauan kuat dalam usaha mencapai suatu cita-cita. Sedangkan optimis adalah sikap yang selalu memiliki harapan yang baik dan positif dalam segala hal. Kemudian husnuzon kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Dengan kita bersikap tenang, dengan berpikir positif, dan sikap saling menghormati antara sama hamba Allah tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Itulah contoh perilaku dari husnuzon. Kemudian yang terakhir adalah hikmah husnuzon. Yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, kemudian menumbuhkan sikap sabar dan tawakal, menumbuhkan keinginan untuk berusaha memperoleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan seterusnya bisa kalian baca. Nah, itulah materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan, bisa kalian lihat tugasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.